Ya, saudara-saudara berjumpa kembali dalam acara Kalam dan kali ini kita masih tetap setia mengikuti Kalam walaupun secara online. Nah, saudara-saudara, jika di 2 minggu yang lalu saya mengajak salah seorang teman saya yang melayani di GKI Adi Sucipto, Jogja. Nah, sekarang saya mau mengajak teman saya juga, seorang pendeta yang melayani di ibu kota. Siapa dia? Nanti Bapak Ibu bisa berkenalan secara langsung dan saya akan mempersilahkan beliau memperkenalkan dirinya secara langsung. Dia adalah sahabat saya, teman berjuang saya ketika dahulu saya masih di proses kependetaan. Dan tema yang akan kita gumulkan hari ini menarik nih Bapak Ibu, yaitu hati-hati dengan hati. Waduh, apa yang akan kita bahas di hari ini? Kenapa temanya hati-hati dengan hati? Nah, nanti kita akan temukan jawabnya bersama dengan salah seorang pendeta yang akan ikut melayani kita dalam acara Kalam saat ini. Nah, saudara-saudara, seperti yang sudah saya janjikan tadi, saya mengundang salah seorang teman saya, yaitu pendeta di salah satu GKI yang ada di ibu kota kita. Mumpung ibu kotanya belum pindah ke Kalimantan, jadi kita sudah tahu dari kota mana. Nah, tanpa perlu berlama-lama, kita bisa berkenalan secara langsung. Kakak pendeta, boleh kenalin dong, namanya siapa, saat ini melayani di mana, statusnya apa nih? Siapa tahu nanti ketika melihat kan, nah, waduh cocok nih buat dijadiin cucu mantu saya, atau waduh ini anakku masih jomblo mungkin ya. Waduh kapan lagi punya pendeta cantik gitu kan. Bisa aja Pak Pendeta. Iya. Kan Kenalan dulu berarti nih. memperkenalkan diri. Ya. Oke, ya. Halo Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya Pendeta Manda. Saat ini saya melayani di GKI Serpong. Itu nggak di Jakarta persis sih, tetapi daerah pinggiran Jakarta. Tepatnya di Tangerang Selatan, di BSD. Statusnya sekarang saya sudah menikah, jadi sudah punya suami. Jadi mohon maaf kalau ada yang ngelirik-ngelirik saya jadi cucu mantu. Mohon maaf, saya udah ada suami. Aduh, pede ya, pede ya, pede. Kan Mohon tadi maaf. introduksinya gitu. Ya, mohon maaf kalau ada yang melirik, saya sudah punya suami. Aduh, pede. Betul. Pede itu harus. Iya dong, kan harus memperkenalkan identitas supaya orang juga yakin, oh emang bener udah punya suami atau belum, kayak gitu. Masa harus nunjukin cincin juga, enggak kan? Aduh. Nah, Kak Manda nih, ini tema yang akan kita gumulkan, tema yang akan kita diskusikan. Ini agak unik kalau anak-anak zaman sekarang baca bisa bikin baper-baper dikit gitu. Iya, temanya adalah hati-hati dengan hati. Cie, hatinya siapa tuh yang mau dihati-hatiin? Aduh. Hatinya siapa ya yang harus dijaga ya? Jadi kita di saat ini mau diskusi bareng dengan Pendeta Manda dan berharap melalui diskusi santai, diskusi ringan ini, hal ini akan menambah wawasan kita di dalam kita melihat penampilan kita, melihat hati kita dan hati orang lain yang berelasi dengan kita. Nah, Pendeta Manda, saya ini teringat ya, di era pandemi sekarang ini kan segala sesuatu serba online ya. Yep. Termasuk ibadah. Ya. Bukan cuma belanja ya, bukan belanja Shopee aja. Shopee, Tokopedia, semua sekarang serba online. Bahkan belanja minyak goreng, belanja beras aja bisa online loh. Betul, saya juga ngalamin sih bagian itu. Ibadah kita itu pun juga online. Dulu awal-awal semua serba kaget, dan sekarang nampaknya perlahan sudah mulai terbiasa. Nah, bicara soal penampilan di saat ibadah online, kira-kira nih menurut Pendeta Manda, penampilan itu penting atau tidak sih? Ya, mungkin kalau misalnya dulu kalau kita ibadahnya onsite atau tatap muka, datang ke gereja, ya sedikit banyak penampilan ngaruh ya, karena gimana pun namanya kita melihat secara langsung orang di sebelah kita atau orang yang berhadapan sama kita gitu ya, pakaiannya, penampilannya gitu ya, cara dia menampilkan dirinya itu pasti penting. Nah, itu aja udah jadi isu tersendiri sebenarnya sebelum pandemi gitu ya.
Nah, ketika pandemi ini orang yang kemudian berkata bahwa ya penampilan tuh nggak penting gitu. Kalau mau ibadah ya ibadah aja ya makin seneng. Karena apa? Karena nggak ada yang ngejudge mereka. Mereka mau ibadah misalnya, kan ibadahnya lewat handphone secara online gitu ya. Mau dia sambil pakai celana pendek, mau pakai sambil kaos gitu kan, belum mandi, belum apa. Yang penting kan dia mau niat ibadah ya nggak masalah dong ya kayak gitu. Cuman memang sekarang ini udah nggak penting ya rasanya gini. Justru melalui ibadah online ini kita jadi sadar esensinya apa sih? Ibadah tuh esensinya apa gitu. Jadi bukan hanya kamu pakai baju apa ke gereja, kamu dengan kendaraan apa datang ke gereja, tetapi bagaimana niat kita untuk benar-benar beribadah. Nah, itu yang kelihatan gitu kan, dengan kita menyiapkan waktu gitu ya, menghentikan sejenak kesibukan kita dan memilih untuk beribadah gitu ya di depan gadget kita atau di depan TV atau bersama keluarga, kita mengkhususkan waktu. Sebenarnya ibadah kan itu, mengkhususkan waktu kita dengan Tuhan. Supaya kita bertemu dengan Tuhan di situ, disapa secara langsung oleh Tuhan lewat firman-Nya kan itu. Cuman kadang-kadang orang masih mikir, oh penampilan juga harus dong gitu ya, harus baik. Ya betul, tetapi bukan itu satu-satunya gitu loh. Itu sih menurutku. Nah, cuman sayangnya terkadang ada orang yang justru mengedepankan penampilan ya di dalam ibadah-ibadah online. Kita perlu garis bawahi ya, ibadah online. Oke. Dimana orang justru memaksakan penampilan itu tetap harus dijaga. Padahal saya ingat tuh, kalau nggak salah nih ya Bu Pendeta, mohon maaf gitu kalau salah bahas Alkitabnya gitu kan. Kalau nggak salah tuh kan di Alkitab sendiri tertulis bahwa Tuhan itu melihat hati. Dan tadi Pendeta Amanda mengatakan bahwa ibadah itu ternyata bukan bicara soal penampilan, tetapi lebih ke arah mengkhususkan keseluruhan diri kita untuk menghadap gitu ya. Nah, jadi akhirnya penampilan itu gimana nih menurut Pendeta Amanda? Jadi nggak apa-apa ya berarti kalau kita mau pakai kaos, kita mau pakai baju tidur atau gimana nih? Yang penting kita mengkhususkan hati kita seutuhnya kepada Tuhan. Gimana tuh menurut Pendeta? Rasanya kalau misalnya dibagi-bagi gitu ya, unsur yang paling esensial tadi seperti yang udah saya bilang juga, unsur paling esensial adalah di mana kita mengkhususkan keberadaan diri kita itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau ingat kan dari 10 perintah itu kan ada hukum yang mengatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Setelah sekian hari kamu 6 hari lamanya engkau telah bekerja dan segala macam. Nah, hari ke-7 itu dikhususkan. Jadi esensinya adalah bukan hanya sekadar datang, duduk, berdoa, dengar firman, tetapi mengkhususkan waktu itu untuk kita serius dengan apa yang mau Tuhan sampaikan. Ya, nah, bedanya adalah ketika kemudian dengan budaya kita sekarang yang datang dan berkumpul bersama-sama gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat sih sebenarnya kalau lihat di film-filmnya Tuhan Yesus ya, mereka nggak ada yang pakai baju wah kan, nggak ada, semua sama gitu bajunya gitu ya, nggak ada yang berlebihan begitu. Tapi karena perkembangan fashion makin naik gitu ya, makin kesini makin keren, baju-baju kita tuh jadi beragam sehingga mulailah dibedakan mana baju buat pergi, mana baju buat ke gereja, mana baju buat nongkrong dan segala macam, sehingga ada yang mengkotak-kotakan pemantasan kayak gitu. Ya. Oh ini pantasnya buat di sini, oh ini pantasnya di sini. Kalau celana pendek dan kaos tuh baju rumah. Padahal ada aja orang yang ke mall gitu ya, anak-anak muda terutama ke mall ya pakai celana pendek pakai kaos ya hayu aja, pakai sendal jepit juga nggak masalah. Karena apa? Yang dilihat kan bukan penampilannya. Rasanya pernah deh, ini jadi agak melenceng sedikit ya, bukan di ibadah. Tetapi ada kesaksian seorang netizen Indonesia yang dia belanja di sebuah toko handphone ternama, pakaiannya begitu, celana pendek dan kaos. Sendal jepit pula ditambah sama dia, karena emang dia nggak mengkhususkan untuk ke situ, tapi begitu dia lihat, oh ada promo di toko handphone itu, dia mau beli, pelayannya tuh mencibir loh, sampai kayak dioper ke orang lain aja, saya nggak mau karena kiranya nanti cuma nanya-nanya aja tapi nggak beli kayak gitu. Oh dia lawan dong, dia sodorin bahwa jangan ngejudge orang dari penampilannya. Kayak gitu, bahwa dia mampu beli, bahkan dia beli bukan cuma satu, ada beberapa gitu yang dia beli gitu. Jadi sebenarnya ini mungkin karena budaya kita kali ya, yang udah
menggolongkan atau mengkotak-kotakan, oh ini penampilan buat kesini, penampilan buat kesini, buat kesitu gitu. Jadi ada norma kepantasan lah terkait dengan baju gitu. Padahal kalau di ibadah sebenarnya penampilan itu perlu, saya bilang perlu ya, bukan penting, betul. Perlu penampilan ya. Karena kan yang bagaimana kita nyaman, namanya kayak saya nih, saya kalau boleh jujur saya nggak terlalu nyaman pakai rok sebenarnya, tapi karena pendeta gitu kan, jadi ada beberapa anggota jemaat yang bilang pendeta tuh pakai rok dong gitu kan. Oke, gitu. Saya ikutin beberapa saat aja. Selama itu membuat saya nyaman, saya nggak terganggu, nggak masalah. Tapi kalau naik motor kan repot pakai rok gitu ya, duduknya nyamping gitu ya, mendingan pakai celana gitu kan, lebih ringkas gitu. Terus saya mikirnya kalau misalnya pakai celana itu, kalau misalnya tiba-tiba ada bencana, saya bisa lari. Kalau pakai rok kan susah. Kayak gitu loh, kepraktisan seperti itu yang tidak terpikir. Orang cuma lihat cantik, bagus, keren gitu ya, tapi sebenarnya nggak praktis. Nah kan daripada bikin nggak nyaman, ngapain gitu. Sebenarnya ibadah itu lebih melihat bagaimana kita yang menyiapkan diri secara penuh dan khusus di situ. Kalau dia memang senyamannya dia ibadah ya dengan celana pendek dan kaosan, ya kenapa harus dijudge gitu. Malah kita yang ngejudge kan jadi kayak nggak mengkhususkan diri untuk ibadah karena kita sibuk perhatiin pakaian orang, iya nggak sih? Yang kayak gitu loh. Tepat banget. Jadi jadinya nggak khusus gitu. Kita malah sibuk komentarin pakaian orang, sementara firman Tuhan itu mungkin nggak selalu kita dengar karena kita sibuk lirik-lirik. Ih apaan sih ini bajunya begini, ih warnanya nggak matching dan segala macam. Penting nggak? Enggak lah, nggak penting yang kayak gitu. Nah, tepat banget. Jadi dalam ibadah khususnya secara online, kita terkadang perlu melihat yang namanya mengkhususkan hati dan hidup kita seluruhnya untuk ibadah itu. Mendingan hati kita mengkhususkan diri daripada penampilan yang kita khususkan. Betul. Tampilannya seolah-olah bagus nih, pakai bajunya rapi, celana panjang, bahkan di dalam rumah mungkin pakai sepatu ya. Dan catat mungkin mereknya harus exact mereknya gitu apa gitu. Yang bagus harus karena ibadah online di rumah, tapi ternyata hatinya tidak terarah. Mungkin yang penting penampilannya bagus, tapi mengikuti ibadah itu hanya sebagai sebuah kewajiban belaka. Oh, ibadah itu biasanya di gereja. Betul, ketika kita ibadah di gereja, penampilan itu perlu. Tetapi ketika kita dalam rumah bersama dengan keluarga, rasa-rasanya di dalam anggota keluarga kita pun sudah saling mengetahui penampilan seseharinya masing-masing ya. Betul. Nah, lalu bicara soal penampilan lagi nih, Kakak Manda. Seringkali kan terdengar orang itu akan berkata, loh penampilan itu penting karena seringkali orang itu melihat kita dari kesan awal atau bahasa kerennya itu first impression. First impression itu penting banget loh. Jadi ketika orang melihat kita, orang bisa menilai kita dari penampilan kita. Nah, menurut Amanda, first impression itu penting atau tidak sih? First impression itu penting atau tidak? Itu tergantung gimana kita berhadapan dengan siapa. Waduh, gimana tuh? Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya ini interview kerja, otomatis kita memunculkan image bahwa kita adalah orang yang layak untuk pekerjaan itu. Ini kan trik psikologis kan, cara kita berpakaian gitu ya, duduknya seperti apa, ini sebenarnya lebih ke psikologis sih gitu ya, untuk meyakinkan orang bahwa saya adalah kandidat yang tepat untuk pekerjaan itu. Yang pertama. Yang kedua, first impression, kalau pertama kali ketemu calon mertua, ingat nggak Pak Dimas? Pak Dimas kalau pertama kali ketemu mertua apa yang ini? Apa jangan-jangan celana jeans kawasan juga? Ada aja orang yang menilai seperti itu gitu kan. Pertama kali ketemu tuh celana pendek, jepitan, naik sepeda ontel sambil pegang es teh lo dulu. Plastik kan lagi. Iya. Aduh ya ampun, kayaknya jauh banget dari image ideal gitu ya. Iya. Aku pegang es tehnya bukan gelasan loh. Oh? Plastik kan loh, yang beli di angkringan gitu. Astaga. Mungkin aku agak beruntung ya ketemu calon mertuanya di gereja. Ya ampun, ketahuan banget suamiku orang dalam. Oh iya ya. Ya, yang kayak gitu. Jadi tergantung kita berhadapan dengan siapa. Kalau misalnya kita memang untuk interview kerja, untuk ada project gitu ya, atau ada apa, kita kan memantaskan diri, itu fungsinya, memantaskan diri. Tetapi memantaskan diri itu kita juga harus lihat itu nggak sama loh pada setiap orang. Jadi kenapa kita harus memaksakan itu? First impression iya,
penampilan iya, tetapi sebenarnya ketika misalnya nih ya kayak kerja gitu ya dalam sebuah pekerjaan atau dalam sebuah project, ketika orang hanya menilai dari first impression, tapi ternyata itu toh tipuan kan bisa aja. Itu cuma trik di awal gitu untuk meyakinkan saya dapat kerjaan, tapi begitu kesininya kan ada prosesnya gitu. Jadi betul first impression itu dilihat, diperhatikan, tetapi bukan jadi yang utama. Hati-hati loh, apalagi sekarang ada banyak orang yang kemudian dengan kecanggihan teknologi yang ada bisa memanipulasi apa yang kelihatan di kita. Contoh Tinder. Foto di Tinder, foto di Instagram, pernah lihat nggak sih meme kayak gitu? Foto di Tinder gini, foto Instagram gini, profile WA begini, nggak tahu aslinya begini. Iya. Kayak beda-beda gitu kan. TikTok ya, juga filternya, gitu. Filternya serem loh. Serem tuh. Gitu ya, filter yang kemudian membuat kita kayak merasa lebih cantik, lebih keren, gitu ya, lebih cakep gitu ya. Tapi sebenarnya aslinya kan nggak gitu. Jadi first impression itu perlu, saya katakan perlu, bukan penting ya, perlu. Karena untuk mengenal seseorang kamu nggak bisa lihat cuma sekelebat aja gitu. Mantap. Kayak gitu sih. Karena kalau misalnya first impression, kasihan dong misalnya dengan orang-orang ya, mohon maaf ini kan karena baru aja kita ikutin Paralimpik Tokyo gitu ya, orang dengan keterbatasan fisik seperti itu, mereka tidak bisa berpakaian selayaknya kita gitu loh, yang maksudnya bisa mix and match gitu kan, seperti apa gitu, terus pakai misalnya orang di kursi roda mana bisa pakai high heels sih gitu kan, tapi kalau orang ngeliat bahwa orang pakai high heels tuh berarti kepercayaan dirinya tinggi, waduh kasihan dong yang di kursi roda karena dia nggak bisa pakai high heels, kasihan yang pakai tongkat. Kasihan yang orang buta pakai high heels yang ada jatuh mulu dia gitu kan, karena nggak bisa lihat begitu. Ya kan berarti nggak selalu seperti itu. Sementara nggak adil banget gitu ya kalau kita hanya mengatakan first impression itu penting, penampilan itu sangat penting, tetapi berarti kita nggak peduli sama teman-teman kita yang difabel, yang tidak seperti kita kebanyakan gitu. Jadi buat saya first impression itu perlu tapi nggak penting-penting amat. Iya. Kembali lagi jawabannya adalah perlu tetapi itu tidak penting. Yang lebih penting adalah ketika kita bisa berusaha menjadi diri kita apa adanya dengan segala penampilan kita, yang penting tetap dalam batasan sopan. Betul. Gak mungkin juga kan kita datang, kalau tadi Manda mengingatkan kita dengan perumpamaan atau ilustrasi datang ke rumah mertua, yang mungkin juga datang ke rumah mertua atau menemui calon mantu kita pakai bikini atau pakai apapun kan nggak mungkin ya. Kita tetap memakai baju yang kita nyaman. Karena apa? Yang namanya first impression itu kan sepenuhnya tergantung di mata orang yang menilai kita kan. Betul. Mau sebaik apapun penampilan kita, mau sekece apapun penampilan kita, orang lain tetap bisa punya komen macem-macem. Betul. Yang sebaik apapun, misalnya nih ada orang yang penampilannya udah necis, orang bisa loh, Kak Manda itu bilangnya begini, itu mah cuman orang sok kaya aja. Nah, padahal first impressionnya udah keren, sudah keren aja masih dibilang sok kaya. Iya. Nah, gitu kan. Jadi, terkait dengan first impression nih, ketika ada orang yang berusaha menjaga penampilan tadi agar first impressionnya keren, dipandang orang baik. Tapi ternyata bukan hanya saat itu saja, dalam kesehariannya orang itu menjaga penampilannya terus. Tetapi nih ada tetapinya. Dia menjaga penampilannya nih agar membuat orang lain terkesima dengan dirinya, dengan penampilannya. Atau bahasa lainnya, dia menjaga penampilannya agar bisa mendapat penilaian baik dari orang lain. Kan ada tuh orang-orang yang kayak gitu. Nah, bagaimana pendapat Pendeta Manda terkait dengan hal seperti ini? Berpenampilan agar dinilai baik oleh orang lain. Ya, sebenarnya dilihat dari orangnya gitu ya. Mungkin dia ada kebutuhan tersendiri dengan melakukan itu. Jadi dengan dia menjaga penampilan sebaik mungkin, dia akan mendapat perhatian dan mungkin ya ada satu kepuasan tersendiri buat dia untuk orang jadi perhatian sama dia, melihat dia dengan seperti itu. Tapi kalau misalnya poinnya adalah hanya untuk mendapatkan penilaian dari orang,
sebenarnya kan orang itu kan nggak cuma menilai dari depan aja. Ya. Kalau gini loh, kenapa beauty pageants atau kayak kontes-kontes kecantikan itu bukan hanya lihat tinggi badannya berapa, postur tubuhnya seperti apa, tetapi dites juga cara dia menjawab, cara dia berperilaku di apa namanya gala dinner kayak gitu-gitu. Itu kan menunjukkan jangan sampai cuma cantik doang. Ini bahasanya agak-agak repot nih ya. Saya harus banyak-banyak filter. Jangan sampai hanya cantik aja, tapi attitude-nya nggak bagus. Jadi penilaian orang itu nggak selalu soal penampilan loh, nggak selalu. Betul. Jadi makin sering, misalnya kayak tadi contohnya itu agak aneh gitu ya, orang tiap hari jaga penampilan betul, tetapi orang yang mengenal dia karakternya, terus cara bicaranya atau cara pikirnya yang kayak gitu, dia juga akan lihat ternyata penampilannya nggak matching nih. Karena apa? Karena ketemu sesering mungkin kayak gitu. Jadi buat apa jaga penampilan kalau sebenarnya yang lain-lain nggak dijaga? Nah, ya. Saya jadi teringat tuh Kak Manda, teringat salah satu kisah di Alkitab yang ketika orang ahli Taurat, orang-orang Farisi ini menampilkan sesuatu yang sangat baik di mata masyarakat. Ya. Baik loh, beribadah, berdoa, dan bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, ya maka itu bisa dikatakan Yesus sendiri menegaskan bahwa hidup keagamaan mereka secara ritual, penampilan mereka itu sebenarnya baik loh. Tapi ternyata yang dikritik Yesus adalah soal hati mereka kan. Atau mungkin lebih tepatnya motivasi kali. Oh iya betul, motivasi. Motivasinya, karena kalau dilihat-lihat kan sebenarnya kenapa sih orang-orang yang seperti itu gitu ya, balik ke konteks Alkitab, mereka beribadah di sudut-sudut jalan segala macam, supaya dilihat orang mereka saleh. Jadi kan motivasi doanya bukan lagi ke Tuhan, tapi ke kepentingan diri dong, kepuasan diri. Saya merasa puas kalau orang kasih attention buat saya. Saya merasa puas kalau apa yang saya lakukan ini diapresiasi oleh orang. Ingat Tuhan Yesus bilang apa? Mereka sudah terima upahnya. Yang kayak gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi urusannya bukan lagi sama Tuhan, tapi sama diri sendiri dan orang lain gitu. Nggak ada upah apapun di situ. Ya udah cuma kepuasan diri kan, dan kepuasan diri itu emang bisa berhenti? Nggak bisa. Akan terus-terusan kayak gitu. Nggak akan pernah berhenti. Manusia itu kan nggak pernah puas ya katanya. Kayak gitu loh. Jadi mau sampai kapan dapat penilaian dari orang terus? Gitu loh. Hanya memperbaiki hanya satu sisi saja, tapi tidak kemudian memperhatikan yang lain. Kasian banget. Iya. Jadi bahkan Yesus sendiri pun mengecam sebuah tindakan penampilan luar yang tujuannya untuk pementingan, kepuasan diri oleh orang. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ketika seseorang terlalu mengedepankan penampilan, bahayanya hatinya itu nanti bisa beralih fokusnya bukan untuk mensyukuri keberadaan diri, tetapi justru untuk mendapat penilaian dari orang lain. Menjaga penampilan itu kan penting ya, sebagai wujud kita mensyukuri anugerah Tuhan. Betul, setuju banget tuh yang bagian itu. Wah, kita dikasih fisik Tuhan seperti ini. Apapun keberadaan fisik kita, bagaimanapun diri kita, ketika kita menjaga penampilan kita, contohnya tadi nih ya Bapak Ibu, saya kasih sedikit bocoran. Nah, Pendeta Manda ini sebelum mau mulai syuting, itu tadi pamit ke saya, saya mau pakai lipstick dulu ya, bentar aja. Jangan dibuka juga dong, gimana sih? Loh, aduh. Itu bagian dari mensyukuri. Ya. Betul kan, menjaga penampilan. Aku nanti kalau dilihat orang pakai lipstick, biar apa sih? Biar aku fresh. Karena kalau enggak, aku nih juga sebenarnya bisa memberi yang maksimal, tapi aku kok hanya asal-asalan. Jadi fokus tadi yang saya tangkap dari Pendeta Manda, dia bukan ingin dilihat orang baik karena tadi sudah laku juga kan, nggak ada gunanya. Tapi lebih ke arah bagaimana dia berusaha untuk menampilkan yang terbaik, apalagi ini untuk melayani ibu bapak saudara sekalian kan. Dengan kita menjaga penampilan kita, kita berusaha memberikan yang terbaik dari yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu?
tubuh kita, diri kita sepenuhnya. Menjaga penampilan itu untuk kita mengucap syukur. Nah, ini kita sama-sama menangkap poinnya ini. Lalu kemudian pertanyaan yang terakhir nih. Oke. Kalau penampilan itu tidak terlalu penting, perlu tapi tidak penting. Yang penting adalah tadi Pendeta Amanda berkata hati. Hati itu dalam Alkitab itu punya peranan yang sangat penting. Dalam Perjanjian Lama, hati itu menjadi sebuah inti kehidupan seseorang. Jika hatinya baik, hatinya terarah kepada Tuhan, maka bagaimanapun penampilannya, hidupnya dia akan selalu terarah kepada Allah dengan segala sikap dan tutur katanya. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi ketika kita juga mengingat bahwa hati adalah inti berkehidupan, ketika hatinya tidak terarah kepada Allah, maka mau bagaimanapun baiknya penampilannya, maka itu pun sikap dan kepribadiannya pun, karakternya pun tidak akan bisa menjadi berkat. Itu sudah pasti. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya nih, kan yang penting hati. Bagaimana cara kita melihat hati seseorang? Bagaimana tuh? Bagaimana cara, masa iya sih harus dibuka dulu hatinya gitu kan? Mana coba lihat hatinya. Kira-kira melihat hati seseorang ini sebuah hal yang mustahil atau sebenarnya bisa dilakukan, Pendeta Amanda? Oke, tadi tuh aku udah ketawa-ketawa sebenarnya karena mikirin begitu ngomong hati tuh jadi inget itu loh drama Korea Hospital Playlist. Aku tuh ngikutin juga. Iya, pengikut drama Korea ya. Tahu kisah itu Iya, tuh. kan jadi ada satu dokter yang memang spesialis hati gitu. Jadi emang dia udah sering banget lihat hati orang, bahkan bukan cuma hati orang yang dilihat, dia potong itu hati orang karena sirosis dan segala macam gitu ya. Tapi bukan itu arahnya, bukan ke organ hatinya, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang ini di dalam inti gitu ya, inti kehidupannya gitu, hatinya gitu di situ. Nah, memang kalau dibilang gimana cara kita lihat hati seseorang, saya juga jadi ingat kisahnya ini ya, ketika Samuel menobatkan Daud jadi raja pengganti Saul. Kan ceritanya kan si Samuel itu diminta Tuhan untuk bersama-sama dengan Isai. Dan terus anak-anaknya Isai dijejerin gitu ya, lewat satu-satu gitu ya. Nah, sampai di anak yang menurut Samuel oke nih gitu ya, tinggi, perawakannya bagus gitu ya. Terus Samuel berkata gitu ya, wah kayaknya ini nih yang dipilih Tuhan. Terus Tuhan bilang jangan melihat hanya dari perparasnya saja gitu ya. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Nah, ini yang jadi penting. Bahwa ini saya baca gitu ya, ternyata Saul pun juga dipilih oleh Samuel untuk menjadi raja orang Israel karena perawakannya representatif gitu ya, untuk jadi seorang raja yang disegani oleh bangsa lain. Kan permintaan orang Israel minta raja kan supaya bangsa-bangsa lain juga tahu bahwa orang Israel tuh punya kepemimpinan bukan hanya dari Allah tapi dari raja. Itu aja motivasinya udah nggak benar gitu ya. Nah, terus Saul kemudian dianggap sebagai yang bisa mewakili Allah gitu ya, untuk memimpin bangsa Israel. Tapi kan ternyata Saul juga kan jatuh dalam kesalahan gitu ya, dia nggak patuh sama perintah Tuhan. Sehingga dari situ kita disadarkan bahwa nggak cukup cuma dinilai baik oleh manusia, perawakanmu bagus, cara berjalannya oke gitu ya, fisiknya oke gitu ya, cara memimpinnya mungkin baik, tapi kalau hatinya nggak seturut dengan kehendak Allah ya buat apa? Nah, terus gimana cara lihatnya? Cara lihatnya adalah dengan lihat kehidupannya sehari-hari. Makanya first impression nggak penting. Betul. Karena kalau first impression kita cuma lihat sekali itu aja, abis itu kita judge, ini orangnya gini, ini orangnya gini. Emangnya benar? Kan belum tentu. First impression itu hanya menggugah kita di awal. Jadi pintu masuk, betul. Nah, pintu masuk itu nggak bisa berkata apa-apa. Kita cuma akan bisa tahu isinya ketika kita masuk dalamnya. Kalau kita mau kenal hati seseorang, kita masuklah dalam kehidupannya, masuklah dalam kesehariannya, kenallah dia lebih dekat. Bahkan gitu. Tidak bisa menjudge langsung ya. Bahkan kata keseharian itu pun sebenarnya kita belum tentu mengenal dia kan. Betul. Bisa makanya aja yang kita lihat itu hanya
bungkusnya aja. Betul, secuil kecil dari kehidupannya. Nah, jadi mungkin yang dimaksud Pendeta Amanda adalah ketika kita mau kenal seseorang, amati keseharian, maksudnya adalah berinteraksilah terus-menerus, lakukan perjumpaan, begitu ya? Cuman kan masalahnya gini ya, Pak Dimas. Jadi ketika orang udah dengan first impression itu adalah sangat penting sehingga orang melihat bahwa wah ini kayaknya orangnya nggak asik nih buat diajak ngobrol. Abis itu apa? Selesai. Nggak mau diajak ngobrol lagi, nggak mau diajak gabung lagi. Ya gimana caranya kita tahu dia itu benar-benar nggak asik atau gimana? Karena begitu first impression itu begitu kuat sehingga kita nggak mau relasi lagi sama dia. Kan aneh, kan lucu yang kayak gitu. Terus udah gitu lebih parahnya namanya netizen Indonesia ya, udah gitu diomongin lagi ke orang lain, jangan sama si itu begini, selesai deh. Yang kayak gitu. Jadi kan kita nggak bisa sepenuhnya mengenal hati orang kalau hanya berpegangan pada first impression itu. Makanya yang kata orang bilang, kalau misalnya pacaran sama nikah beda, ya iya karena begitu lihat kesehariannya terkaget-kaget kan. Tapi dari situ kita lihat, ternyata emang dia orangnya seperti ini. Yang kayak gitu. Jadi kita bisa mengenal seseorang, bisa tahu hatinya seseorang dari seberapa intens kita berinteraksi dengan mereka, seberapa sering kita berelasi dengan mereka, kayak gitu. Jadi kalau Ibu tidak mau mengenal seseorang lebih dalam dan bahkan berinteraksi secara lebih mendalam dengan orang itu, maka pesan saya dengan tegas nih saya katakan, jangan pernah menilai seseorang itu. Jangan pernah menghakimi. Jika kita mau menilai seseorang itu, lebih baik ganti kata menilai itu dengan berdiskusi. Dengan berdiskusi kita bisa berbincang-bincang bersama dan kita bisa mengenal orang itu dari percakapan-percakapan kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita, itu kan yang ada dari dalam hati kita, begitu kan? Terkadang, penampilan itu hanya bagian-bagian yang sangat-sangat kecil dari keseluruhan hidupnya. Jadi, tadi Pendeta Amanda mengingatkan pesan yang baik. Kalau mau melihat hatinya, kenali kehidupannya, kenali isi pikirannya, kenali hatinya, kenali karakternya. Jika kita tidak mau mengenalinya, jika kita tidak mau mencoba masuk memahami orang tersebut, jangan pernah sekali-kali menilai. Karena apa? Hati seseorang itu rapuh. Jadi, hati-hati dengan hati. Ada satu pepatah yang kayaknya bilang begini, jangan mengklaim dirimu tahu keseluruhan cerita kalau kamu hanya baca beberapa halaman atau beberapa kata. Nah, itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan seseorang itu secara menyeluruh kalau kita hanya cuma baca secuil atau hanya lewat sedikit gitu ya. Karena bisa saja kebetulan kita datang itu pas dia lagi bad mood, lagi premenstruasi sindrom, lagi emang kena masalah, lagi punya banyak pergumulan, dan kita datang, mungkin dia akan secara emosional menunjukkan reaksi yang nggak nyaman. Tapi masa iya sih hanya karena reaksi itu kita bilang bahwa itu orangnya galak ya, itu orangnya sensitifan. Padahal kita cuma datang sekelebat itu doang hanya pada waktu itu. Kita nggak bisa kemudian menyimpulkan keseluruhan hidupnya hanya dari satu momen itu aja. Jadi hati-hati, orang bisa makin tersinggung loh hanya karena perjumpaan sesaat terus kita hakimi dia secara luar biasa. Terus diomongin ke orang lain, jangan begini, jangan begitu, si ini begini, si ini begitu. Padahal kita tuh hanya numpang lewat ya paling berapa menit sih berhadapan dengan beliau gitu ya, kayak gitu. Dan dari kata-kata Pendeta Amanda tadi saya jadi teringat, jangan menilai seseorang jika engkau kemudian justru hatinya menjadi kotor. Ketika kita menilai seseorang menurut cara pandang kita dan itu tidak sesuai, hati yang menurut pemahaman Alkitab adalah inti dari kehidupan itu, hati kita menjadi kotor dan akhirnya pikiran kita pun menjadi kurang baik. Nah, itu hal yang menarik ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, diskusi yang menarik dan sebuah pemahaman-pemahaman yang diberikan Pendeta Amanda ini tadi mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga hati kita dan hati orang lain.
hati-hati dengan hati. Dan apakah dari Pendeta Manda ada kesimpulan akhir? Simpulan ya, mungkin dari aku gini, yang berhak menilai kita tuh cuma Tuhan. Yang tahu kedalaman hati kita cuma Tuhan. Jadi buat apa kita memberikan perhatian lebih besar kepada pandangan manusia, sementara di pandangan Tuhan mungkin kita kurang memperhatikan. Lebih baik, kalau boleh saya sarankan, kita akan lebih banyak memberikan perhatian tentang apa yang Tuhan lihat dari kita, bukan hanya dari apa yang orang lihat dari kita. Itu aja sih kayaknya. Oke, terima kasih untuk waktunya ya Pendeta Manda. Sama-sama Pak Dimas. Ya, dan sebelum mengakhiri, kita minta doa dari Pendeta Manda ya, Bapak Ibu, mumpung gitu. Ya, tolong ya Pendeta Manda doakan untuk kami semua. Sip, baik. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena melalui pembicaraan kami hari ini, kami kembali diingatkan, ditegur, dan juga dikuatkan tentang apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami. Tuhan, kiranya kami semua dimampukan untuk bisa terus mempersembahkan yang terbaik dari diri kami, bukan hanya untuk dilihat oleh tetangga kami, orang-orang di sekitar kami, sesama kami manusia, tapi biarlah kami terlebih memberikan perhatian khusus terkait apa yang Tuhan lihat dari dalam diri kami. Tuhan melihat hati, dan biarlah hati kami juga boleh menjadi perbendaharaan yang baik, sehingga buah-buah yang kami lakukan, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, itu pun seturut dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami untuk terus berproses menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah melalui pembelajaran kali ini kami boleh mengupayakan kehidupan yang layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan diri kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan terus jaga dan lindungi kami, berikan kami kesehatan, sehingga kami boleh melaksanakan tugas dan kewajiban kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa dan juga seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami menaikkan doa ini. Amin. Ya, terima kasih ya Pendeta Manda untuk doanya, untuk sharingnya, dan sampai ketemu lagi. Kalau nanti main ke Purwokerto, mampirlah, nanti aku traktir mendoan dan es teh. Yeay, tapi jangan di plastik ya, yang ramah lingkungan dong, pakainya gelas kertas. Aduh, repot, yang pakai plastik aja lah, nanti didaur ulang. Oh gitu ya, oke deh. Ya, sampai ketemu ya Kakak Manda. Oke, makasih, Tuhan berkati.